Sekali lagi, yang ngebuat kerasnya hati karena perilakunya sendiri sehingga Allah tutup. Tugas bapak cuma ngebolongin, nyampein, nggak bolong-bolong urusan sekian. Soal dia kemudian nerima, itu juga urusan Allah. Dan memang dia ada mau, tugas kita cuma. Jadi jangan sekali-kali tuh, kan berkat gue lu begitu juga. Ntar begitu kalau bapak ngerasa. Ya begini gimana pun ya Pak Rio, ya memang ya berkat saja lah gitu-gitu ya. Tolol. Sombong jadinya. Seakan-akan hidayah dia yang ngasih. Itu tuh kayak gitu fungsinya. Yang baik berubah, dia jadi sombong. Ya berkat saya lah, gimana juga. Ya kalau nggak ada saya ya Pak Haryo ya begitu-gitu aja. Sombong. Padahal hidayah hak prerogatifnya Allah. Saat Kanjeng Nabi Muhammad mendakwahi pamannya siapa? Abu Thalib, nggak bisa. Tapi membela Nabi Muhammad, tapi nggak mempercayai atau masih menyembah. Sampai turun ayat, mending wafatlah Abu Thalib, berlinang air mata Kanjeng Nabi Muhammad. Sampai turun firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya kamu itu tidak bisa memberikan hidayah wahai Muhammad apa kepada siapa yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi, Allah yang maha memberikan. Kenapa sombong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran wa la tus'alu 'an ashabil jahim. Inna arsalnaka ayya Muhammad bil haqqi ay bil huda basyira
man ajaba ilaihi bil jannah wa nadhira man lam yajib ilaihi bin nar. Wa la tus'alu an ashabil jahim. Wa la tus'alu an ashabil jahim ay an-nar ayil kuffar ma lahum lam yu'minu innama 'alaikal balagh. Wa fi qira'atin bi jasmin tus'al nahyan, tas'al nahyan. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutusmu wahai Muhammad, bil haqqi, dengan kebenaran, ay bil huda, dengan hidayah Al-Qur'an Islam. Basyira man ajaba ilaihi bil jannah, yakni man ajaba ilaihi bil jannah, yakni yang menjawab dengan seruan kabar gembira adanya surga bagi orang yang beriman. Wa nadhira, dan sebagai peringat, man lam yajib ilaihi bil nar, siapa yang tidak menjawab dengan nar, ancaman neraka. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan kamu wahai Muhammad tidak diminta pertanggungjawabannya dari mereka yang mengingkari ashabil jahim, calon penghuni jahim. An-nar ayil kuffar ma lam yu'minu innama 'alaikal balagh. Mereka yang tidak mau mengimani, tidak usah kau khawatirkan, karena tugasmu wahai Muhammad cukup menyampaikan. Wa fi qiraah bi jasmin tas'al nahyan. Ini satu qiraat saja. Inna arsalnaka, kalau bawa apa? Terjemahannya apa? Terjemahan Android apa? Terjemahan Android apa? Terjemahan Indonesianya Al-Baqarah ayat 119. Udah Pak? Al-Baqarah ayat 119. Lebih gampang ya kan? 119. Ada. Ini susah amat nyarinya. Al-Baqarah 119. Ya, coba baca, Pak. Sungguh kami telah mengutus Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan memberi peringatan, dan engkau tidak akan meminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Paham nggak dari sini? Artinya apa? Sepintas saja. Paham nggak artinya? Ada yang paham nggak sepintas? Pak Haryo? Terus korelasinya walatus alu apa? Dan kamu Muhammad tidak, tadi apa artinya? Tidak. Ah. Tidak dimintai pertanggungjawab. Menyampaikan aja. Berarti udah paham kan? Billahi taufiq wal hidayah. Mana? Inna arsalnaka il khitab, ay arsalnaka linnasi kafah. Rasul itu sebagai pembawa risalah kepada semua umat manusia. Bil haqqi, ay ba lil al musahabah, ay sababiyah, dengan membawa kebenaran, yakni dinul Islam awil Quran, yakni agama Islam dan juga atau Al-Qur'an. Udah itu aja tugasnya Nabi. Basyira huwa nadhiran halani imma minal kaf fi arsalnaka au minal haq. Basyiran wa nadhira, kabar gembira. Pokoknya kalau Bapak baca Quran, insya Allah Al-Quran itu sebagai penolong kita. Kalau ente mau berbuat baik, insya Allah pasti orang bakalan merhatiin.
Udah ente sholat aja, insya Allah Allah bakalan merhatikan gitu. Kalau ente berbuat buruk juga, ya nggak enak dicuekin sama Allah Pak. Dicuekin sama orang aja kayaknya nggak enak. Dicuekin bini aja kayaknya gedegnya minta ampun gitu kan. Dicuekin orang tua apalagi. Ini yang nyuekin Allah, nggak enak Pak. Berpaling Allah, nggak enak. Bagaimana Bapak dicuekin sama bini? Keselnya minta ampun kan? Nggak bisa tidur. Dicuekin sama bos yang kerja, yang ayo dicuekin sama bos nggak enak kan? Waduh, bakal nora gajian nih gitu kan. Susah naik promosi dan sebagainya. Yang nyuekin Allah, kesel gedeg sama Bapak. Wa qalu ajaba ilai min sillati wal ma'na in qad lahu wa qalu lam yajib ilaihi man lam yankid ilaihi wa lam yakhtar dinan. Terserah. Kalau bahasa kita kan gitu. Malam yu'minu hadza suratus su'al ay hathu balaghatir risalah balaghtar risalata wa nasahtal ummata wa kasyaftal ghummah fala takhaf min kufrihim wa la yas'alullaha wa la yas'alukallahu anhu. Ketika kau sudah berusaha untuk menyampaikan, nggak usah takut. Bahasa kita gampangnya gini nih, ya sudah, saya cuma nyampein doang, nanti di akhirat tidak ada lagi pertanggungjawaban. Daripada gua ntar ditanyain, lu kemana aja nggak nasihatin dia, paham nggak maksudnya? Ntar di akhirat kan gitu, kita suka bercandanya gitu kan. Ntar di akhirat gue ditanyain bagaimana, gua ngerti tapi ngejedog baik. Nah sekarang Bapak begitu dinasihatin, udah Bapak berlepas tangan daripada itu semua. Mereka nggak alasanin, ya Bapak nggak usah jadi beban, biarin aja. Fala takhaf min kufrihim wa la yas'alukallahu anhu. Maka kau jangan khawatir, jangan takut dengan kekufuran mereka, karena Allah tidak pernah mempertanyakan kamu ketika kamu sudah nasihatin. Ada banyak kemaksiatan kita diam aja, gitu kan? Ada kemudian banyak sekali pertentangan kita diam aja. Itu kita sesama jamaah, pendakwah dengan jamaahnya, masyarakatnya, orang tua dengan, kan kalau dengerin ceramah MZ aja orang tuanya masuk surga, anaknya nuntut. Nah, saya gini gara-gara orang saya kagak di sekolahin, saya nggak di nasihatin dan lain sebagainya, dituntut tuh, nggak jadi masuk surga. Ceramahnya saya gitu kan, ceramahnya MZ ya, pernah denger nggak? Nah lah, itu kan udah terkenal banget. Ini kayak begini, kasusnya begitu yang ini. Gara-gara kita diem, akhirnya kita keseret-seret. Tapi kalau kita sudah berusaha ngajak tuh orang kagak berubah, tuh anak begitu-gitu baik, ya sudah beda hal. Kasusnya adalah seperti kanjeng Nabi Nuh. Ya Nabi Nuh sudah berusaha, tapi kan sampai Allah yang sendiri yang memisahkan. Innahu amalun ghairu saleh. Itu bukan anakmu lagi. Ya kan Nabi Nuh bilang kayak gitu. Wahai Allah, gimana pun ini anak saya, darah daging saya, kan gitu ya. Tapi kemudian Allah yang memutuskan mata rantainya itu. Dia bukan lagi anakmu. Innahu amalun ghairu saleh, karena dia amalnya tidak baik. Allah yang memutuskan, Bapak nggak berhak mutusin, Allah yang mutusin. Tugas Bapaknya berusaha nasihatin, lama-lama semoga mudah-mudahan agar supaya lengkap tuh. Sekeras-kerasnya batu kena air setitik, lama-lama bolong. Enggak bolong-bolong juga, bukan urusan Bapak. Qasat qulubuhum, Allah sendiri yang sudah ngebuat ini jadi keras.
Tugas bapak cuman berusaha buat ngejebolin tuh atap biar ada tetesan air. Soal nanti hasilnya jebol nggak jebol urusan Allah. Udah gitu, jangan pusing-pusing. Tugas bapak cuma nyampein, nasehatin. Soal nerimo nggak nerimo nomor 27 sekian. Tugas bapak itu yang bikin keras hati ya karena perbuatannya Allah keras, yang ngebuat dia lembut juga karena Allah, karena kehendaknya Allah dan ada kemauan dalam dirinya. Tugas bapak cuma nyampein. Ngapain? Sekali lagi, yang ngebuat kerasnya hati karena perilakunya sendiri sehingga Allah tutup. Tugas bapak cuma ngebolongin, nyampein, nggak bolong-bolong urusan sekian. Soal dia kemudian nerima itu juga urusan Allah, dan memang dia ada mau. Tugas kita cuma, jadi jangan sekali-kali tuh kan berkat gue lu begitu juga. Ntar begitu kalau bapak ngerasa ya begini gimana pun ya Pak Rio, ya memang ya berkat saya lah gitu-gitu ya. Tolol, sombong jadinya. Seakan-akan hidayah dia yang ngasih. Itu tuh kayak gitu fungsinya. Yang baik berubah dia jadi sombong, ya berkat saya lah gimana juga. Ya kalau nggak ada saya ya Pak Haryo ya begitu-gitu aja. Sombong. Padahal hidayah hak prerogatifnya Allah. Saat Kanjeng Nabi Muhammad mendakwahi pamannya siapa? Abu Thalib, nggak bisa, tapi membela Nabi Muhammad, tapi nggak mempercayai atau masih menyembah, sampai turun ayat mening wafatlah Abu Thalib, berlinang air mata Kanjeng Nabi Muhammad, sampai turun firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi mayasya. Sesungguhnya kamu itu tidak bisa memberikan hidayah wahai Muhammad apa kepada siapa yang kau cintai, walakinnallaha yahdi, Allah yang maha memberikan. Kenapa sombong? Ya Pak Nur kan karena ada saya aja, kalau nggak ada saya ya Pak Nur. Sombong ya. Padahal itu mau nggak mau bapak ke masjid, ke musola ngaji, urusannya urusan kolbu, bukan urusan saya. Nggak bisa saya paksain kemari lah, emang siapa saya? Pade beras ke sini karena kehendaknya, pasti bukan atas paksa-paksaan saja. Dipaksa-paksa juga nggak bisa. Kecuali mungkin pada tiap minggu kesini ya, insya Allah 1 juta setiap habis pulang ngaji, berjejer di situ semua orang-orang. Berarti walau ayat itu ya? Apa itu? Iya, belguani walau ayat. Woi, udah hafal hadisnya, ahli hadis. Sampaikanlah walau 1 ayat. Kalau udah nyampein jangan, jangan. Ya itu berarti sudah menunjukkan apa sih? Kita kan cuma tugas nyampein, bukan maksa orang. Jadi mau kita dipoles bagaimana juga, kalau orang nggak tertarik enggak. Ini urusan kolbu. Ya Pak. Mau Pak Soleh ngebuat bagaimana juga, kalau Allah nggak jalanin, kalau hati kitanya kagak ya kagak. Jadi hak ya kolbu orang susah Pak. Ngaji di sini yuk, ngaji di sini. Ya kalau bukan dorongan kolbu nggak bisa. Sekali 2 kali ntar lama-lama bosan karena ada iming-imingan di sana. Ya Bapak tiap pagi ada stand di sini, siapapun yang ngaji di sini pokoknya difasilitasi. Berapa lama kuatnya? Karena bukan dorongan kolbu. Ya, makanya ya, buat saya dari sini saya nggak pusing-pusing amat mau datang mau kagak, bukan urusan gua. Kan gitu jadinya. Ya Pak. Bapak datang dari Darussalam bukan urusan saya. Saya cuma bilang berarti ada kemauan dan itu memang Allah yang menggerakkan. Bukan saya, ada saya mas siapa?
Nah, gitu ya Pak. Allah yang menggerakkan itu semua, dan kita ada mau, bukan diiming-imingi lalu begini, enggak. Begitupun yang buruk-buruk urusan pribadi masing-masing. Jadi nggak bisa dipaksa-paksa. Walaupun Bapak hiasi ini tempat ini masjid dengan berbagai macam ornamen yang buat perhatian orang, nggak bisa. Sama kayak orang belanja di toko beras A, yang satu lagi B. Udah kebiasaan ke A, yang ke B kayaknya susah bener. Atau terbaliknya kayak gitu. Ya kayak Bapak lah. Kan biasanya berseberangan. Di mana ada Alfa, di situ ada. Udah biasa di sini, kayaknya ribet amat. Pola Bapak udah terbuka misalnya, dan lain sebagainya. Dan orang yang dari Alfa nggak bisa maksa lu belanja sini dong, nggak bisa. Atau dari sini nggak bisa. Dia hanya memfasilitasi, ini gue jualan, ada. Lu mau beli mau kagak di sini urusan lu. Ya makanya nggak bisa ditawar menawar, udah ada label harganya. Ya lu mau beli mau kagak sama itu. Udah ada surga, udah ada neraka, mau pilih mana terserah. Nah, kemudian di sini Rasulullah sebagai pendakwah hanya nyampein. Ketika sudah disampaikan, nggak ada beban. Wahai kamu Muhammad, jangan khawatir. Fa inna ma'alaikal balag. Kamu hanya punya kewajiban nyampein. Enggak sampai ranah orang mau apa nggak mau, paham nggak? Tugas saya hanya nyampein, tugas Kanjeng Nabi hanya nyampaikan, bukan ranah untuk memaksa Abu Lahab, Abu Thalib buat ngikutin maunya. Tugas kita cuman ini saya. Soal Bapak nanti praktek nggak praktek, mau nggak mau, dengar nggak dengar, bukan ranah saya. Paham nggak maksudnya? Begitu, tugas saya hanya menyampaikan. Kan dia bilang datang ke sini ngaji, nggak datang berarti nggak ngaji. Aman buat saya. Saya ke sono datang ngaji, di sono nggak ada orang berarti nggak ngaji. Nggak ada beban. Yang jadi beban itu ada motif di belakangnya. Yang jadi beban itu ada yang dakwah kepingin dihormatin, kepingin amplop, apalagi Pak? Duniawi bersifatnya sementara kayak gitu, nggak bakalan kebal, nggak bakalan lama kayak gitu. Ada motif di belakangnya, kepingin dihormatin, pengen pinter. Yang jamaahnya juga sama, pengennya apa? Ada motif itu. Rubah fa inna ma'alaikal bala, kamu cuma itu tujuan, kewajibannya. Nggak bisa masuk ke ranah Pade mesti kesini, nggak bisa. Itu ranahnya Allah sudah, dan ranah kolbunya masing-masing. Datang ke sini karena kolbunya, nggak datang ke sini karena kolbunya. Ranah kita cuma fa inna ma'alaikal bala. Nah kalau sudah kayak ini bebasin aja, udah saya cuma nyampein kok. Lah kalau kemudian ini yang terjadi, kalau ranahnya sampai ngegait orang, pengen ayo gini-gini, nanti nggak enak urusannya. Nyampein ya, kemudian saya nyampein tidak sesuai dengan kondisi. Akhirnya apa saya bilangnya? Saya membulak-balikan ayat buat kepingin Bapak seneng. Ya di asal bos ABS kita ganti AJS, asal jamaah. Jadi nggak berani mengatakan halal ya halal, haram ya haram, nggak berani. Salah ya salah, nggak berani. Karena kalau ntar kesinggung jamaahnya, ntar kalau kesinggung nggak jadi kesini ngajinya, sepi. Emang mau nyari sepi, sehingga nggak berani mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. AJS, asal jamaah. Yang terjadi kayak gitu karena kenapa? Kepingin narik-narik, sing mau bakalan lamanya kayak gitu. Karena bukan dari keikhlasan dalam hatinya. Udah yang gampang lah gitu aja. Ini ayat ini tamparan ini, terutama buat saya kali ya. Tamparan terutama buat saya. Sabolu teuing siarek ngajarek henteu, urusan masing-masing. Tugas Pak Haryo cuma ngasih tahu, nyampein baligu ani walau ayah, kalau kata Pak Nur. Kalau kata Pak Nur itu, kalau kata saya fa inna ma'alaikal balag wa inna ma'alaikal balag.
Tugas kamu cuma nyampein, nggak nyampe ranah ke maksa-maksa orang. Ya Pak Tanto, gitu. Pak Tanto ngajak aja, cuman jangan kayak iblis. Iblis begitu. Dulu kan saya pernah di Al-Baqarah itu nyampein bagaimana iblis itu, ada ayatnya iblis itu. Ya saya kan cuma nasihatin doang, ya terserah itu mau ikut apa enggak, iblis tuh makanya nasihat begitu. Ada orang kayak gitu kan nasihatin ya. Ya saya mah kan nasihatin doang. Itu mau terima mau kagak saya bodoh teuing. Maksudnya dengan bahasa nasihun. Aku ini cuma sekedar nasihatin kok, lagi ngerayu padahal itu. Tujuannya merayu dengan cara-cara dikemas dengan ini kan biar keseimbangan aja, sebenarnya lebih keranah kolbu aja, biar kita ini ngajak orang itu sekedar ngajak, tidak perlu memaksa, dan ngajaknya dari kolbu bukan dari lisan doang. Kalau dari lisan ya segitu akhirnya, tapi kalau ngajaknya dari kolbu ke kolbu jatuhnya, maka dimanapun jatuhnya enak. Mau datang mau enggak urusan nomor 2, yang penting ngajak dulu. Setelah nggak ngajak ya sudah, tidak usah diomongin. Dia memang begitu, diajakin begitu, nggak diajakin. Yang datang ke sini pun ada motif tertentu, yaitu masing-masing pribadi. Saya nggak bisa tolak. Datang ke sini pengen apa? Pengen gorengan, makan gorengan. Karena saya yakin besok juga sama ada gorengan. Sementara ini motif gorengan pasti sementara. Tapi kalau motifnya kopi, insya Allah selalu ada. Gitu. Paham maksudnya? Motifnya lillahi ta'ala pasti selalu ada. Tapi kalau motifnya kepengen dihormatin, akan sampai berapa lama Bapak ngormatin orang? 3 minggu. Sampai berapa lama Bapak? Pak Aryo, saya ngormatin Pak Aryo nih. Berapa lama saya ngormatinnya? Begitu ada celak saya temuin dalam Pak Aryo, kira-kira saya mau ngormatin lagi apa enggak? Enggak jadi. Karena saya ngelihatnya zohirnya. Karena saya ngelihat johirnya. Ya ini kan jatuhnya unjur makola wala tanzur mankola, kan gitu ya. Itu mesti udah hafal ya. Lihatlah yang diomongin, jangan lihat yang siapa yang ngomongin. Ya itu kan konsepnya, konsep agar Bapak ini di mana yang baik ambil. Tapi ada juga yang mengatakan lihat dari siapa sumbernya. Itu kan keseimbangan aja, keseimbang, tidak bertentangan. Saya nggak bilang ini ta'arud, tapi bilangnya lebih kepada keseimbangan. Satu sisi kalau agama lihat dari mana sanad sumber ilmunya. Dan kalau sudah jelas jangan lihat pandang orang siapa yang ngomong. Ya Pak, karena kebenaran bukan milik Pak Rio. Siapa tahu Pak Nur juga bisa. Itu. Dah inilah saya rasa bapak-bapak, ayat ini intinya mah ini, di surga nanti bapak nggak ditanggung jawabin lagi. Tugas kita cuma ngasih tahu, ngingetin, bukan ranah maksa. Tiba-tiba Pak De beras ngaji ke sini, nggak ada yang maksa, tapi memang dari hatinya. Mungkin sekali diajakin sama Pak Haryo, "Pesona yuk Pak De ngaji." Kenapa ngaji? Biar kita minum kopi, kan bisa. Kan enak daripada bilangnya makan gorengan, karena sementara kalau gorengan, kalau kopi insya Allah ada. Ini kiasan Pak. Kalau surga selamanya ada, tapi kalau nyari dihormatin nggak akan selamanya ada, karena begitu mati jadi abu. Paham nggak maksudnya? Tapi kalau Bapak nyarinya surga, nyarinya lillahi ta'ala, kepingin jadi orang benar, kepingin mengubah pergaulan yang jelek jadi yang benar, begitu Bapak meninggal kita ngelayat. Paham nggak maksudnya? Ya kan udah dikumpul dengan perkumpulan yang, tapi kalau motifnya pengen dihormatin, nyampe sini belaga-belagaan atau mejeng-mejengan misalnya, nyampe sini saya nggak ngormatin, meninggal siapa Pak De beras nggak kenal saya. Allah sendiri menuntun dilupain jadi situ Bapak. Tapi kalau niatnya nyari pergaulan yang baik buat menuju ke surga, buat bareng-bareng, saya kenal. Begitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh Pak De beras yang itu ya. Oh Pak Haryo yang itu ya, yang jualan pot kembang, kan gitu misalnya. Promosi saya nggak apa-apa kan? Jadi beli pot kembang, yang jualan pot kembang misalnya, yang jualan nasi kebuli misalnya. Oh begitu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun Pak Haryo, ntar kita nyelawat. Ya Pak, kapan?
Tapi kalau saya kemudian datang ke sini Pak Aryo, betatang betenteng niatnya kepingin ini, kelihatan Pak kalau niatnya pengen ini, pengen itu kelihatan kan? Lupa sih siapa Pak Aryo itu. Rada-rada males gitu. Pencitraan. Rada-rada males saya datangnya. Kenapa? Kagak enak. Karena kepinginnya ada motif lain maksudnya. Itu udah terbukti itu mual bakalan kuat, ada motif-motif tertentu, kepingin dihormatin, kepingin jadi ketua, apalagi kepingin jadi apalagi Pak, ya pokoknya pangharupna lah gitu ya, tahu pangharupna paling depan yang ada pokoknya ya. Masalahnya kalau jadi ketua gampang dihormatin, gampang megang duit, dikira pengajian apa ngurusin majelis aja. Yang menyampaikan kebaikan itu kan kadang-kadang kita perlu perjuangan, kadang-kadang ada cemooh gitu. Ya. Terus? Ya perjuangannya berat juga, nggak enteng gitu. Iya. Maka supaya Bapak enteng jangan mikirin hasilnya. Yang bikin berat Bapak begitu tuh gitu. Belum apa-apa Bapak sudah ntar gue dicemooh lah, mikirnya hasilnya. Kalaupun dicemooh jangan diurusin. Ya kan dibilang tadi tugas Bapak cuma nyampein, bukan nyampe ranah maksa orang. Dia mau datang mau kagak urusan nomor 27 itu mah. Kalaupun dicengin misalnya, siapa tahu kita introspeksi, siapa tahu kitanya ada yang salah, motif kitanya ngajak orang apa. Nah, lagi ini apa namanya? Apa tuh? Saya aja introspeksi. Orang ngaji segini-gini baik, saya introspeksi. Apa sih yang nggak enak ya? Nggak mesti banyak, saya gitu aja jamaah. Wah, ngapain banyak? Ada pesantren juga banyak ente nggak keurus, yang sedikit keurus. Ngaji yang sedikit orang-orangnya jadi. Dan memang bukan makomnya, ada dakwah, ada taklim. Kalau dakwah mah ribuan kagak kedengeran, dan rata-rata juga nggak boleh. Apalagi zaman sekarang PPKN. Jadi saya mau nyari apa? Sayanya yang manggilin juga motifnya dulu apa dulu. Ketika motifnya sudah lurus, ya sudah, nggak usah khawatir. Mau datang mau kagak nomor 2. Mau dicengin mau kagak bodo amat. Bang, mau dicengin mau kagak bodo amat. Kenapa bodo amat? Bukan urusan dia. Urusannya urusan kita menyampein. Ayo ngegelar ini taklim. Nanti soal ada yang datang ada yang enggak nomor 20. Ada yang ngatain itu mengaji nggak enak. Dicengin kan itu bodo amat. Kenapa bodo amat? Bukan urusan dia dan bukan ranah kita ke situ. Ya, tapi kan kalau mau ngomong, kalau sampai ada yang ngecengin segala macam, masa yang baik kebenaran dicengin. Nah, tapi kita nggak usah ke situ mikirnya. Kalau kita mikir ke situ, jadinya kita sok bener nantinya. Biar Allah yang menilai. Sebagaimana Kanjeng Nabi Nuh diputuskan anaknya bukan dari Nabi Nuh. Siapa yang mutusin? Allah. Itu pelajaran aja. Biar Allah yang menilai nanti semua. Kita mah cukup nyampein. Udah gitu, jadi nggak ada beban. Bapak mau ngajak mau tidak segala macam, udah biarin. Bahkan dalam taraf tertentu ketika memang sudah tidak bisa lagi, biarkan. Nah, diam lebih baik. Ini kayak masuk ayat ke naik muka juga itu ya? Mana? Ini kayak ada naik muka. Naik muka itu gimana maksudnya? Jadi kan kita contoh orang kan ada yang amat lah, ada tangan itu teman gitu ya, terus kita kasih saran. Pasti ada efeknya kan? Iya. Pasti ngancam tuh bagaimana? Sama, itu yang tadi Pak Nur. Tugas Bapak cuma nyampein. Tapi lihat kondisi loh, ini nanti ada ilmu metodologi dakwah. Teman-teman di fakultas-fakultas dakwah lebih paham ini harusnya. Misalnya di kampung itu 10 orang semua pemabok. Bapak nggak punya kekuatan. Mau nasehatin, jangan mabok, Bapak yang dibacok. Lihat kondisi. 10 orang pinter semua, tapi keblinger. Bapak mau nasehatin pakai cara agama, pinteran dia.
saat ini. Ada dakwah bil qaul, ada dakwah bil hal, ada dakwah dengan perkataan, ada dakwah dengan perbuatan. Saya nggak pernah bilang bapak yang ikut ngaji sama saya, bapak butuh saya, nggak pernah bilang kayak gitu saya. Saya yang butuh bapak. Kalau nggak kayak gini, saya nggak ngaji. Paham nggak maksudnya kan? Kalau Pak Soleh nggak ngadain pengajian di Darussalam, berarti hari Minggu saya libur total, nggak kagak ngaji. Di Cilongok lagi ditutup, jalannya susah, takut PPKM. Di sini nggak ngaji, libur total. Gara-gara Pak Gun, siapa? Pak Soleh ngadain pengajian, saya jadi ngaji. Jadi saya bisa ngisi kosong waktu. Faida farok tafan, kan gitu ayatnya. Kalau kamu sudah kosong, pulang ke Allah. Jadi saya pulang Senin sampai Jumat saya nyari duit. Sabtu dan Minggu waktunya saya nyari teman-teman yang soleh, Pak Soleh. Masa Senin sampai Jumat saya ketemunya di Zoom lagi orang-orang yang duit karena saya mencari profit di kerjaan. Masa saya Sabtu dan Minggu mesti nyari profit duniawi lagi, nyari pergaulan. Kalau saya meninggal bisa digotongin sama Pak Soleh. Akhirnya saya ketemu Pak Soleh. Begitu tujuan saya ngaji. Bukan tujuannya yang ini itu. Kalau mau nyari duit bukan di sini. Di mana? Senin sampai Jumat. Jadi jangan di situ. Lihat kondisi kepada siapa. Kalau nggak kuat ya nggak bisa jahil. Lihat dulu tuh nyeramain orang lah, pinteran dia. Biarin saja berkembang. Ada dakwah bil hal kayak gitu lah. Tiba-tiba semalam datang semua pengen ngaji Iqra, ya saya ladenin lah. Dilalah yang tadinya saya pengen rebahan, pengen tiduran, pengen ngelonin bini, nggak jadi. Jadinya baca Quran. Baca Quran sama Iqra. Yang tadinya mata ngelihat handphone lagi, berubah seketika ngeliatin Pak Haryo. Datang kan semalam? Datang. Oh iya. Di situ kemudian terterapin apa? Akhirnya bukan mereka butuh saya, bukan Pak Nur butuh saya, Pak Nur saya butuh Pak Nur. Pak Nur bilang Pak Nur butuh saya bilang saya butuh Pak Nur. Kalau Pak Nur nggak datang, nggak ada yang selawatan. Begitu Pak Nur selawatan, saya kebantu. Dan kalau saya nggak datang, Mang Ori nggak datang, nggak ada yang ngimamin. Berarti Pak Nur butuh Pak RT, Mang Ori. Ya kalau kemudian Pak Nur nggak selawatan, pada tidur semua di sini. Saling. Kalau udah prinsip kayak gini enak, nggak merasa paling bener, paling dibutuhin, paling sombong, enak semua sering ngebutuhin. Ngaji juga begitu. Ini enggak ceramah kemudian sing paling pinter, nah paling dibutuhin. Kagak. Kalau hati orang sudah berubah, beda. Ngaji bisa di mana aja. Oh bang, lo kan butuh gua ngaji sama gua. Besok Allah ganti, berubah dia ngajinya di tempat taklim lainnya. Emang orang zaman dulu satu yang ceramah susah, jauh dikucuk-kucukin. Sekarang gampang, bahkan nggak perlu ke majelis, cukup pakai kuota. Buka al YouTubiah, dia nggak apa-apa. Akhirnya gara-gara sebel sama yang ceramahnya begitu lagi, ceramah kampung begitu lagi, orang berubah di handphone semua. Gara-gara ceramahnya kagak enak. Yang dibahas itu lagi, lagi-lagi itu. Bosan jadinya. Nggak ada perbendaharaan. Ceramahnya itu lagi yang dibahas, ini lagi, kurang perbendaharaan dan nggak enak. Kadang-kadang yang ceramahnya biasa-biasa tapi menyentuh kolbu. Kenapa? Ikhlas lillahi ta'ala. Agim misalnya, kan dari kolbu ke kolbu. Ya orang nyambung karena lihat apa yang dibutuhkan, bukan bapak yang butuh apa, bukan yang ceramah butuh apa. Jamaahnya butuh apa nih? Oh butuh begini. Nah kalau saya bahas ke sini kagak doyan. Jamaahnya butuhnya A, I, U, EO, contoh lah. Bapak tiba-tiba langsung diajarin baca kitab kuning kayak begini. Ya bagaimana urusannya Pak Aryo? Yang baca ada rambutnya aja nggak gundul susah, apalagi yang orang ada rambutnya.
Ini logika aja, kiasan aja. Lawong jamaah butuhnya ngedeketin diri kepada Allah. Kenapa harus di dalam isinya anu ini itu? Nggak nyambung karena nggak dibutuh. Besok 1, 2, 3 kali 4, 5 paling bantaran bubar. Yang ngisi motifnya apa, yang datang motifnya butuhnya apa, nggak nyingkron. Datang ke warung si A mau beli terong, nggak ada, adanya kacang, butuhnya terong, pindah ke tempat lain. Besok datang ke situ lagi, butuhnya kacang, nggak ada, adanya terong, pindah butuh lain. Nyampe sini paham kan? Lihat kebutuhan atuh. Bapak nih butuhnya apa? Udah be, seusia pade beras mah udah be ngaji. Ini konsepnya kan konsep lagi yang ngisi dan yang mengisi. Gitu. Nah mudah-mudahan setelah ini Bapak cukuplah mengajak tugas Bapak. Setelah itu nggak usah diurusin urusan Allah. Tugas Bapak cuma bikin Darussalam ada isinya. Soal nanti ketika Bapak sudah bikin program A, B, C, D, E, F, G, nggak ada yang datang urusan 27. Tapi kalau Bapak niatin saya tidak berhenti untuk mendakwahi sampai biarpun air itu mangga. Tapi lihat kondisi orangnya, ada orang yang direwelin malah gedeg, kabur. Ah itu kepada kemana? Hal sudah, keadaan, nggak bisa pakai kaul. Tiba-tiba 10 orang, lah Bapak sendirian, bukan siapa-siapa di kampung Bapak. Lah Bapak ngomong ya habis Bapak, pakai hal aja, pelan-pelan. Maka ada pun pendakwah yang ngikutin dulu kemana lu, ayo mau kemana gua ikutin lo, ayo. Pandur mau kemana nyublak, saya ikutin sama saya. Begitu nyublak, nah kan baru tahu kan, ya dipanggil. Nah, ada orang kayak gitu caranya. Diikutin dulu sampai mana lu, ayo sampai mana lu nyublak baru ketahuan, baru enak lo. Ada orang yang dipentogin dulu ke tembok baru sadar. Ngerasain dulu, dibilang kemarin, ayo Pak, kapan lagi mumpung masih hidup? Dan dijawab, apaan lo, masih punya duit? Begitu belangsak aja, baru iya ya, baru ingat. Ada yang kayak gitu, itu mending innalillahi wa inna ilaihi, pulangnya ke Allah daripada pulangnya ke dukun, ke tempat yang jelek-jelek. Ayo, maka jangan sekali-kali dakwah itu ngecengin. Ah dia kan begitu ada maunya, jangan juga. Siapa tahu ini ada titik baliknya dia. Allah hajar des dari sisi ekonomi, keluarga dan sebagainya, down dia. Disitulah butuh pertolongan kita, dan kita nggak usah banyak-banyak cincong, kasih contoh dulu. Apapun itu bentuknya, Allah punya cara untuk manggil hamba-hambanya. Allah punya cara untuk nyadarin hamba-hambanya. Pak Haryo dulunya orang kaya nih, miliarder. Dari mulai Fortuner sekarang berubah jadi Pajero. Diturunin sampai ke Honda. Ntar setahun lagi katanya insya Allah mau ngambil Pajero. Berarti kan dari naik turun mau naik lagi, urusan masing-masing. Gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Inti daripada ayat ini adalah fa innama alaikal balak, cukup kamu nyampein, ngajak, bukan ranah kamu. Ayo Pak Aryo ngaji, soal nanti ikut nggak ikut bukan ranah saya itu mah. Ranah saya cuma bilang Pak Aryo di sini kalau hari Sabtu ada pengajian, malam Jumat ada jikiran bareng-bareng. Soal ntar datang atau enggaknya bukan urusan, bukan ranah saya lagi tuh. Kalau Bapak kemudian masuk ke rangsak itu, berarti sudah mulai masuk rangsak ke wilayahnya, hak prerogatifnya Allah. Sing hade, paham nyampe di sini? Ranah saya cuma ngajak Bapak ngasih tahu di sini ada taklim, di Darussalam ada taklim misalnya hari apa Pak? Hari Minggu misalnya. Soal ntar Bapak datang atau tidaknya bukan ranah saya Pak. Itu ranahnya ranah Bapak mau masuk ranahnya Allah. Tugas Bapak cuma di situ Pandur. Kalau sampai Bapak kemudian kecewa orang itu nggak datang, berarti Bapak sudah masuk ke ranahnya Allah. Tugas Bapak cuma nyampein, jangan ada kata-kata kiciwa. Itu sudah masuk ranahnya Allah.
Diterima nggak diterima urusan masing-masing. Kita cuma nyampein, tapi jangan menyampaikan seperti iblis. Ya gua kan cuma nyampein aja, terserah lu mau nggak mau kagak ya. Jangan kayak gitu, nasihatin itu cara dakwah menasihati, jangan kayak gitu. Ayo ngajak dengan kaul dan fi'il, ucapan dan perbuatan. Mudah-mudahan kita bisa kayak begitu. Sekali lagi, bapak yang diajak pakailah kolbu, bapak yang mengajak pakailah kolbu. Tidak ada kata-kata kecewa saat bapak mengajak, dan tidak ada kata-kata marah saat bapak diajak. Enak hidup itu, karena semua ada ranahnya masing-masing. Tugas saya hanya begini, soal bapak ngedenger nggak ngedenger urusan masing. Jangankan sama jamaah pak, sama anak bini aja kadang-kadang suka beda. Bapak pengennya begini, mereka pengennya ngidul. Bapak pengen ngalor, mereka pengennya ngidul. Tugas bapak cuma ngajak. Udah gede apalagi, anaknya udah gede, udah bisa nyari duit, diajak ngaji susah, sudah beda. Pak Haryo kemarin ke pesantren, ntar udah gede belum tentu. Ya udah gede, udah punya otak sendiri. Nah masih kecil di santrenin, ntar udah gede udah nggak bisa kayak gitu Pak Haryo. Ya, udah beda. Tugas bapak cuma ngajak. Udah datang buburnya, saya rasa sudah cukup. Ada yang nanya lagi nggak ada? Kalau nggak ada, sambil makan bubur aja. A'inuna bi quwwatik wa ghithuna bi ghatatik wa amituna bi qadai hawaijina 'inda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallamakumullahu fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.